mempresentasikan materi tentang bakteri. Langsung saja ya teman-teman, aku mulai dari yang pertama yaitu pengertian bakteri. Bakteri berasal dari kata Latin bakterium atau jamak bakteria. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopis. 3. Next, langsung saja kita lanjut yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang ukuran dan bentuk bakteri. Panjang bakteri umumnya berkisaran antara 0,5 sampai 3 mikron, sedangkan lebarnya berkisaran 0,1 sampai 0,2 mikron. Yang kedua, bentuk bakteri sangat bervariasi, tetapi secara umum ada 3 tipe, yaitu bentuk batang atau silinder atau basil. Contohnya basil tunggal, diplobasil, streptobasil. Yang kedua yaitu bentuk bulat, yaitu kokus, monokokus, diplococcus, streptococcus, dan staphylococcus. Yang ketiga yaitu bentuk spiral atau spirillum, yaitu vibrio, spirillum, dan spiroseta. Lanjut saja, kita bahas yang ketiga ya, yaitu tentang struktur bakteri. Struktur bakteri yaitu yang pertama adalah dinding sel, mukopolisakarida, dan peptidoglykan murein, yaitu susunan yang terdiri dari polimembesar dan terbuat dari N-asetil glukosamin dan asam N-asetil muramot yang saling berkaitan silang dengan ikatan kovalen. Yang kedua yaitu kapsul. Selaput licin terdiri dari polisakarida terletak di luar dinding sel. Yang ketiga yaitu flagel untuk bergerak. Flagel terdiri atas monotrik, lipotrik, afitrik, dan peritrik. Yang keempat yaitu membran sel, tersusun atas lemak dan protein bersifat spermakabel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kelima yaitu mesosom, terbentuk dari membran sel yang tidak memiliki lipatan. Yang keenam yaitu sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketujuh yaitu DNA, mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang ribosom tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Yang terakhir yaitu yang kesembilan yaitu endospora, terbentuk pada saat lingkungan yang tidak menguntungkan. 3. Dan ini yang terakhir ya teman-teman. Yang terakhir yaitu contoh-contoh bakteri. Contoh-contoh bakteri itu dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri merugikan dan bakteri yang menguntungkan. Dan di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Kalian bisa cari di Google atau internet ya teman-teman. Langsung saja kita akan yang pertama yaitu bakteri yang menguntungkan, yaitu Lactobacillus casei. Fungsinya digunakan dalam pembuatan keju dan minuman nata de coco dari air kelapa. Yang kedua yaitu Streptococcus lattis, yaitu digunakan dalam pembuatan keju dan mentega. Yang ketiga yaitu Lactobacillus citrovarum, yang digunakan untuk memberi aroma pada mentega dan keju. Selanjutnya kita akan membahas bakteri tentang yang bakteri merugikan, yaitu bakteri Vibrio coma. Dampaknya pada penyakit kolera. Yang kedua yaitu Treponema pallidum, yaitu dampaknya pada penyakit sifilis. Yang ketiga Salmonella typhosa, yaitu dampaknya dalam penyakit tifus. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dan perkataan kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Jika kalian butuh materi ataupun penjelasan yang lebih lengkap, kalian bisa komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share materi yang saya jelaskan pada siang hari ini agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.